sudah disempurnakan. Yang disempurnakan itu adalah pokok-pokok agama. Yang disempurnakan itu adalah teks-teks Al-Quran. Sedangkan pemahaman Al-Quran terus berjalan. Ayat Quran hana utama lele Allah, tapi pemahaman terus tak kembangkan le tanya karena tanya kagubi pikiran daya nalar. Maka lahirlah ulama-ulama menafsirkan Al-Quran tidak habis-habis. Hebatnya Al-Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman sebab Al-Quranlah yang menjaga zaman. Al-Quran tidak akan mengganggu apapun keadaan karena semua keadaan dijaga oleh Al-Quran. Bohong besar. Kalau ada mulut siapapun yang mengeluarkan statement bahwa ada Al-Quran yang sudah tidak relevan. Bohong besar. Yang ada hanyalah Al-Quran itu semakin dikaji, semakin menemukan zamannya. Musyawarah. Musyawarahnya kan bahasa Al-Quran. Perintah musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Singkat padat. Hana mutamah le ayat lain. Pokoknya wasyawirhum fil amri. Bak surah lain wasyura bainahum. Semua yang kita lakukan yang berdasarkan ayatnya. Pemilu, pat landasan pemilu. Wasyawirhum fil amri. Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan selawat beserta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada guru-guru kita semua dan jamaah sekalian yang berhadir. Sejenak sambil kita menantikan waktu Isya, kembali kita kaji kitab tafsir rujukan tafsir Khazin jilid yang ketiga halaman 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa suatu jaminan terhadap kemurnian Al-Quran, keaslian Al-Quran, validitas Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu, sesungguhnya kami lagi dua kali. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami lagi. Itu istilahnya untuk mentaukidkan. Kau urusan kamu, hai kamu tenang menteng. Jadi disinilah Allah mengucapkan dalam bentuk taukid, kalimat penguatan. Inna itu sudah taukid karena pakai inna, tambah nahnu lagi. Jadi sesungguhnya kamilah, kata Allah, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran ini untuk kita, untuk hambanya. Az-Zikra itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Furqan.
Itu beberapa nama yang sangat sangat terkenal, yang sangat ghalib digunakan, ya, yang sangat familiar. Wataikun Alkitab itu Al-Quran, Az-Zikra Al-Quran, Al-Furqan Al-Quran, dan sebagainya. Dan sesungguhnya bagi Al-Quran itu kami pula lahafidun yang memeliharanya. Yang puteren Al-Quran Allah, yang jaga keaslian, kemurnian, keutuhan Al-Quran itu juga Allah. Makna kami di sini bukan menunjukkan Allah gotong royong, rame-rame. Urusan kamu bukan berarti gotong royong, seolah-olah Allah payah pakak urang-urang lain gede. Bukan. Itu dari segi bahasa yang pertama litakrim. Ada penggunaan bahasa kami itu memuliakan. Nyana istilah kaidah bahasa, pategeun kamu memuliakan. Kadang-kadang atas hidra urang, hidra na motor baru, tanya lego, yang tu po motor lega hat, nu suut. Nya kenyan motor kita nyoy no siat. Yang kita nyonya padahal motor dro ke hanaru tanya. Bateri cok kunci-kunci tak betah sama motor kita nyoy mai kena. Jeut gupu getanyo untuk takrim, memuliakan bahasa. Yang kedua, boleh jadi Al-Qur'annya Allah geputreun yang pertama ke Lauh Mahfuz. Alinyan geyu intat ba malaikat Jibril. Malaikat Jibril geintat ke Nabi Muhammad. Maka posisi malaikat itu dimuliakan oleh Allah. Gepu kamu sih. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Gepu kamu sih. Jadi watai gepu kamu yan, sumber Al-Quran to dari Allah saja. Malaikat seolah-olah itu berada di dalam pihak Allah. Yang malaikat long yuwanyan. Yang Quran kamu petren. Jadi gelibatkan dalam penyebutan. Bukan terlibat di dalam berkalam. Kalam tok kalam Allah. Apakah gelibatkan malaikat? Karena geyu putren oleh Allah bak malaikat kepada Nabi Muhammad. Dan kalimat geyu putren diperintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad juga untuk mulia. Untuk mulia artinya. Geyu bak Jibril itu mulia. Maka orang, salah satu cara memuliakan orang termasuk menyuruh. Menyuruhnya bahagian daripada memuliakan orang. Wali kota menyogene juk surat ke kepala lorong kan jeut tapi hang geyu melalui camat. Tu camat kirim ke kecil, tolong diteruskan. Tapi langsung camat juk surat ke kepala lorong ke kecil, hang mau tanya hang geyu. Jadi hana mulia. Allah menyogene putera ayat Quran langsung dalam hati Nabi Muhammad. Ya boleh, haknya Allah. Tapi Allah hang geyu lagi nyan, hang pegat lagi nyan. Geyu pak malaikat Jibril. Gupu mulia malaikat Jibril. Maka kita, kalau banyak orang menyuruh sama kita, lei meyu bak tanya, nyan boleh jadi untuk ipu mulia tu. Be maaf. Beo put geyu bak tanya. Beo put geyu bak tanya. Geyu nyan kemulia. Sabah menyohana geyu sama sekali, nyan piruh maaf. Tepuh ni meyu bak tanya. Tepuh ni meyu. Jadi serba maaf. Karena itulah maka menyuruh itu ada maknanya untuk memuliakan menurut perintah. Lagi kita nyoba ceramah, debat dakwah, dia pegat bak dakwah di kampung-kampung. Padahal tujuan inti kan dakwah le, dakwah Islamiah disampaikan oleh Tengku Pulan atau Pulin. Sebenarnya langsung begitu mulai acara dakwah dimulai. Takun buat tilawatil Quran. Setelah itu langsung dipanggil penceramah. Juga tu. Awai Melayu, awai habis, awai dah subuh. Kejit. Maka geyu rentetan lo.
Yuk tua pemuda pegahaba BO. Kemulia sian hak meung si. Untuk katung kuimum BO sambutan. Alian pegahaba imum si becut. Alian pegahaba kecil becut. Alian icamat pinatru pegahaba camat becut. Alian kepala DSI pintu natru pegahaba BO. Alian wali habis hotel untuk pegahaba. So najih nak pentingan. Tapi bagi pemulia. Abang menyahana gubi kesempatan masalah tidur. Muka mu imam syih hana UA sambutan BO. Kau masalah lo. Akhirnya orang disuruh itu kadangkala bukan karena sangat penting. Allah guyu Jibril putren ayat Quran kan berarti hana Jibril hanya putren. Tapi Allah memuliakan. Inilah yang disebut dengan nahnu, kami, kepada kamu. Lalu inna nahnu nazzalna dzikra, yakni Al-Quran, anzalnahu alaika azza wa jalla. Yaitu Al-Quran, ulang anzalnahu alaika ya Muhammad. Al-Quran yang kami puterin di Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat lain disebut melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril. Wa inna ma qala subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra jawaban liqaulihim ya ayyuhalladzi nazzala alaihi dzikra wa akhbarallahu azza wa jalla annahu huwallazi nazzala dzikra ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu ya banyak yang bertanya, hai panela ayat Quran tu atau pegat oleh Muhammad dan sebagainya, kan banyak tudingan pada saat itu pada Nabi. Ada yang menuding itu adalah syairnya Muhammad, ada yang membuat itu karak, macam-macam tudingan. Jadi Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah, bukan diproduk oleh Nabi Muhammad. Bukan dikarang. Sengaja Nabi Muhammad itu diset sebagai al-ummi. Artinya bukan penulis, bukan pengarang Nabi Muhammad. Tapi ini murni daripada firman Allah Azza wa Jalla. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu sungguh sebagai pemelihara. Allah Maha tahu kita tidak sanggup memelihara Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dipalsukan, siapa yang membocorkan rahasia itu? Allah dengan caranya. Kalau Al-Quran itu ada yang tertukar, kenapa bisa ketahuan? Juga Allah yang membocorkan dengan caranya. Dijelaskan. Ad-dhamir fi lahu yarji'u ila dzikri, yakni wa inna lidzikri, sesungguhnya kami terhadap Al-Quran alladzi anzalnahu ala Muhammadin, yang sudah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, la hafizun, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Dalam hal ini Allah sebagai hafid. Akan hafid, orang memelihara. Jadi memeliharanya hafid. Mau orang baca Quran kan hafid, pelihara. Pelihara ayat Al-Quran. Salah. Jadi hafidnya orang pelihara ayat Al-Quran. Supaya tidak ada dibaca yang salah. Allah Maha Hafid, Maha memelihara kitab sucinya yang sudah diturunkan kepada hambanya. Yakni dari apa dijaga oleh Allah? Minaz ziyadah fihi. Dari upaya manusia kalau ada yang mau menambah. Inak tambah sabah huruf, ketahuan. Inak tambah sabah ayat, lebih lagi ketahuan. Inak tambah sabah juz, hidup dan ketahuan. Maka tidak ada kemampuan siapapun untuk bisa menambah ayat Al-Quran yang sudah ada. Karena itulah ayat Al-Quran itu benar-benar sebagai mukjizat.
bergilirnya dan berputarnya zaman, ayat Al-Quran tidak pernah bertambah lagi. Ayat Al-Quran tidak akan berkurang. Begitulah keadaan ayat Al-Quran. 30 juz, 6 ribuan lebih ayat, dan 114 surat. Tidak akan bertambah. Hanya bertambah. Siapapun yang ingin mengubahnya, pasti itu akan ketahuan. Sebagaimana yang sudah-sudah terjadi. Le kejadian kah? Ay tambah surat. Akhirnya hana trip ka viral. Tambah ayat, hana trip ka kirim-kirim bak grup ka viral. Memang Allah yang bocorkan itu semuanya. Terutama melalui lisan penghafal Al-Quran. Maka orang yang menghafal Quran itu sangat baik jasanya. Sangat berguna. Karenanya bahagian daripada cara Allah berpelara Al-Quran. Allah dijadikan banyak orang menghafalnya. Andalahnya. Bohina mutu mana? Itanyo kata hafai. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nyan kata hafai le itanyo ino. Menyo nak palsukan kan pasti ketahuan. Hai pakan kamu no ya kan kamu no ya. Ketahuan dengan sendirinya. Nyan baru habo surat tahafai. Tahafai lam qul ya ayyuhallazina apa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma tahafai itiru lam. Ditambah lagi ketahuan lagi. Maka peran penghafal Quran itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu wan nuqsi, Allah menjaga Al-Quran itu tidak akan bisa dikurangi. Walaupun tak dengar nak isu mana, isu mudi. Orangnya dia apa masalah Al-Maidah orang. Nah, ada orang yang kau likutnya. Salah pemimpin kan ada informasi ni ayatnya kah hana moholinya kah ibu makna ketahuan juga. Jadi tidak akan bisa hilang. Musuh nak pancuri bengeh ke ayat larangan cemecu, hanjik pinah ayatnya. Na urang korupsi bengeh guna larangan cemecu, hanjik pinah ayatnya. Na urang Madinah bengeh ke ayat hanjik Madinah, hanjik pinah ayatnya. Na urinang bengeh gula kaum kawin put, hanjik pinah ayat masna wa sulasa wa ruba. Bengeh ketungku hom. Urinang kalau yang ketungku bengeh tu karena pegah jem kawin put. Tapi ayat Quran was masna wasula sawaruba nya hanjut pinah kayan. Jadi kesau bengeh ku ketengku ke Quran hanjut tetap ayat ini. Beda dengan peraturan yang kita nyo pegot. Punya peraturan yang kita nyo pegot, itu pas peraturannya lihat pegot. Kenang ada kita nyo pegot. Nya hana rok-rok kapinah ke dibabnya kapinah ke pegot. Kenang draw tu. Kaku li hapus. Atau nak kepentingan draw tu. Umanya peh ada tamah sabuh pasal. Yang ada tamah, hana roh hutannya kenan. Tamah! Mangak roh hutannya kenan. Itu bisa diguda gadi. Bisa diutaati. Boleh jadi dengan amandemennya. Atau dengan hal-hal lain. Tapi Al-Quran tidak. Karena itulah maka tidak ada upaya siapapun menambahkan. Atau upaya untuk menghilangkan. Mengurangi. Wat-taghyir. Tidak akan pernah bisa Al-Quran dirubah. Baik itu yang dirubah huruf, apalagi kalimatnya. Selalu saja ketahuan. Banyak beredar, ada Al-Quran ditambah huruf, ketahuan. Segi, alladzina yu'minuna billahi. Kena yang beredar bertanya, mutamah sabah huruf lam. Alladzina la yu'minuna billahi. La saboy tamah asli mubalik aja makna haji. Ketahuan juga. Atau ada yang dikurangi, tetap saja ketahuan. Wat tabdil diganti, tidak boleh juga dirubah, tidak boleh diganti, tidak boleh ditahrif, getukar susunan atau gepekerabai hanjut, getukar musuh menulis dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya palsu ini. Balik ke tulis kan. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Alian ka cetak je kau me juga bak toko duit amka
tetap ketahuan ini Qur'annya palsu atau ada kesalahan. Maka yang mencetak Al-Quran itu sangat menjaga kemurnian Al-Quran. Mungkin kudung-kuna yang kau pernah jawab percetakan. Yang Madinah kan hai bilik tamang ino, hai bilik tamang bak percetakan. Karena dilarang masuk ke tempat mereka bekerja. Lihat dari jarak jauh. Ya tu dia toyub je hana je dari tak tamang lang percetakannya. Karena urang naga mencucia kan dilarang. Atau percetakan di Indonesia. Karena Indonesia banyak percetakan Al-Quran. Karena banyak izin dari pemerintah. Tapi kalau di Arab tidak ada izin. Cetak Al-Quran lagi cetak peng hidi. Taboh tak mungkin cetak. Maka tidak ditemukan Al-Quran palsu. Dan tidak ditemukan Al-Quran variasi. Kan hana tanijak ba'ra Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ne'u Quran hinan, macam-macam warna. Kahana aja. Nyoba tanya, kalau warna ini ne'u ba'ra. Iba warna. Ya, untuk yang warna hinang kuning. Mungkin orang cetaknya pro ke kuning. Menang kira-kira. Nah, yang merah. Nah, yang hijau. Yang mana-mana lah. Maka Quran ini bawa ke Masjidil Haram. Tak dikasih. Icok kan. Mesti nak main Qurannya. Dan jak haji. Dan jak umrah. Nak kuduk bakrak kenan. Utami oleh-oleh dari Indonesia. Yang main Quran di peluh. Kuduk bakraknya. Ha? Galom terus tanya. Wah, kai pinah le petugas. Kai jo pulang atau yang kubah lang gudang. Kubah di lang gudang yang naik urang tu hoi. Elo nalung kala naik hoi urang. Bagi Quran tak ada cok kok PT Toha Putra Semarang Quran Indonesia yang kai jo lang pulang. Rupanya mereka tidak berkenan Quran macam-macam yang uduk barak lagi tanya warna-warni terima buku Quran cetakan Madinah. Dan di sana Al-Qur'annya tidak ada fotokopi, semuanya stempel basah. Stempel basah, kadang-kadang pakai cetak peng. Jadi hanjut, hana caprah. Nyoba tanya kan fotokopi lembarannya. Ya mudah-mudahan juga tidak ada yang keliru. Cuman tanya fotokopi stempel. Ya ini hana fotokopi langsung stempel basah. Boleh dilihat itu. Kemudian di percetakan Al-Quran itu dijaga betul-betul oleh yang bekerja di percetakan. Kami pernah tahun berapa ya? 2017, 18, 2006 kalau tidak salah. Itu ke PT Rasam Putra Surabaya. Khusus melihat observasi bagaimana proses percetakan Al-Quran. Yang tamang kena nilai tunggu sembahyang. Petugas itu selalu wudu. Kada wudu, tapi tunggu sembahyang lah. Berwudu sampai-sampai. Selama kat hinan tetap nak sembahyang. Setiap kebedah, mesti kebedah kena pajah boleh. Orang yang bekerja di percetakan, dia waktunya istirahat makan siang. Nya waktu tamang lam berwuduk salat sunat le 2 rakaat. Baru je tamang lang ruangnya, la ruang kaca hinan. Tanya yang nonton menanti berwuduk semuanya. Dan di situ dilarang bicara tentang keduniaan. Jak bab percetakannya hanjir pegah barang kepu kena hanjir yak mayang yak hing-hing kena hanjir hidup you tebet tu. Benar-benar ingin menyaksikan bagaimana kitab suci Al-Quran itu dicetak. Dan diperiksa betul-betul sebelum diperbanyak filmnya, plastiknya, kertas plastik. Jadi dibaca sampai beberapa orang. Teliti le, kamu tu forlom. Baca lom. Mana sekian orang baca. Baru dipastikan sudah benar, tidak ada yang salah. Yang itu baru dicetak siun. Kenapa dicetak 1 lembar dulu? Karena dikhawatirkan wate dicetaknya cuma prosesnya cemar. Ya, cemar. Ada huruf yang bisa saja dawat tinta itu cemar, bisa kadang-kadang berbentuk garis kecil. Takut untuk salah baca. Bikinnya baris dia tu. Atau berbentuk noktah titik, dipikirnya za padahal ra. Maka ketika ada huruf ra, lalu ada cemar dengan sedikit tinta, lalu berubah menjadi za, yang diulang lom, hanya perbanyak ile. Makanya hinan tu na kotak, sebuah kotak,
yang lembaran salah itu dikumpulkan dulu. Ya hanjit doktor untuk atanya dimusnahkan karena ada satu huruf saja yang salah. Yang lain dia kali teliti mandu baru pertama lamusin yang jadi baru dicetak dengan sistem mekanisme yang ada di percetakan itu. Jadi betul-betul dijaga. Anak cerita leh cetaknya mak kafilap ke bukit bang. Alah kafilap bacut kemudian ajuk hanjut karenanya ayat Quran. Itu bahagian daripada penjagaan kemurnian ayat suci Al-Quran. Apalagi ni, fal Quranul Azim mahfudun min hadhil asya' kulliha. Terhadap apa yang disampaikan saja, penambahan tidak bisa, pengurangan tidak bisa, perubahan tidak bisa, penggantian tidak bisa, pengaburan, ipukerabai juga tidak bisa. Artinya apa saja yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang usil, oleh orang-orang kueh, buktinya kan semuanya ketahuan juga. Ana yang hana dupu walau mandum dupu, maka yang ada di rak-rak kita ini semuanya Al-Quran yang murni, tidak ada yang palsu, ketahuan sendiri. Jangankan Al-Quran, kalau ada yang palsu ditarik, ya, itu seperti disampaikan dalam marketing ya, orang-orang di luar sana. Itu kalau ada produknya yang gagal, walaupun kabeh peng merutuh miliar, yang tetap dicabut demi menjaga kemurnian. Yang dalam manajemen Naga Pruno, bagaimana produk Lifers. Produk Lifers. Luar li. Tanyakan pun luar. Lifers. Ya. Jadi luar li. Itu pernah terjadi sekali pada saat di produk. Kopjai kai produk. Luar li-nya. Li yang muhayyan. Ini mudah pakai. Kan? Ya, nyuruh tu habis dan pakai mukarat tutung ini tu. Jadi ada yang tidak terjahit, watejih terlompat mata jarum, salah teknis mesin cetak, terlompat sehingga semua celana itu karena 3 watej cetak yang 3 mendung. Sekian banyak sudah diedarkan dikeluarkan. Lalu ada satu pelanggan yang ketika membeli itu mengenal loncatan jahitan. Maka Ruhung mengadu komplain dia karena konsumen kena undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian diteliti itu, coba lihat di toko ini seperti itu juga, coba lihat di negara ini seperti yang ditelepon ternyata butoi bak celana Lifers-nya na jahitan yang terloncat. Cukup jai kai produk berapa ratus miliar tetap diumumkan apa? Orderan tahun sekian, nomor sekian, tanggal sekian, dalam minggu sekian, tolong dikembalikan semuanya dan biayanya ditanggung oleh perusahaan. Nyandu migok baik jaga kemurnian. Yang tanya apa nak kata terkira ya kamu demam pengak. Itu belum lagi cerita Quran. Artinya orang masih sangat menghargai otentik kemurnian itu. Maka Al-Quran kalau ditemukan satu huruf saja yang keliru atau salah, mutamah sebuah huruf atau tinggal sebuah huruf, percetakan wajib mengumumkan untuk segera dicabut, wajib. Ya pulang untuk dicetak yang lain. Di Cina pernah terjadi persoalan masalah mobil anak-anak pada zahir. Motor apa? Mobil remote. Itu ada yang dicetak, itu ada komplain daripada konsumen. Entah ada magnet yang berbahaya, kethajai kayak itu biayanya, seluruh dunia kayak for, mahal harganya. Tapi karena ada sesuatu yang mengganggu kesehatan si anak, yang ubenai cabut mandung. Yang pobrek tanya, "Wah mati kau ke dia, mati pobrek kan?" Begitulah orang menjaga keaslian. Penting kan? Makanya kenapa orang bertahan? Karena menjaga keaslian. Nih tanya, itu jaga keaslian kan? Kamu kat makanan 2 minggu mangat. Tengok kata ber, ana leurung dah. Mana kira-kira? Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa
La yaqdiru ahadun min jami'il khalqi minal jinni wal insi ay yazida fihi. Tidak ada seorang pun manusia, siapapun dia, zaman apapun dia, baik itu jin kah, jin yang pegak rapat, nak robah Al-Quran, tidak mampu. Manusia kah, nak pegak rapat, nak palsukan Quran, baiklah, apa kalimat menteri nak palsukan, tidak mampu. Dan itu akan ketahuan juga pada akhirnya. Maka Allah katakan, long pelihara Qurannya, kan manusia peliharanya, drog pelihara Allah Ta'ala. Karena itulah maka Al-Quran yakin tidak bisa dipalsukan. Walaupun tanya kayak gundah tadi kan, paki temannya paki, kan buktinya hari ini penghafal Quran semakin banyak. Dan itu bahagian daripada cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Tapi hotel boleh? Makna berikutnya, wa inna lahu lahafidun. Makna pertama tadi, wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menjaga Al-Quran yang sudah pada kita. Makna kedua, lahu itu kembali kepada Muhammad. Kamilah yang menjaga Muhammad. Artinya karena Muhammad dijaga oleh Allah, maka tidak mungkin Nabi Muhammad silap sampaikan. Hanya mungkin. Karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan sesungguhnya Allah memaksumkan Nabi Muhammad, mensterilkan Nabi Muhammad betul-betul dijaga. Maka apa yang ada di tangan kita Al-Quran 30 juz itu tidak ada satupun yang belum diturunkan. Betul umat menajih juz Quran leh puluh semuanya baru geputreun leh puluh juz menajih nak sabot leh puluh saman truk ngainya nyahana yang dijaga si oleh Allah, dan tidak ada sedikit pun yang belum tersampaikan. Terakhir dengan turunnya ayat Al-Quran yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saat itu Allah telah menyempurnakan Al-Quran. Tidak ada lagi penambahan ayat atau surat. Agama Islam sudah disempurnakan. Yang disempurnakan itu adalah pokok-pokok agama. Yang disempurnakan itu adalah teks-teks Al-Quran. Sedangkan pemahaman Al-Quran terus berjalan. Ayat Quran hanya kita mahlil Allah, tapi pemahaman terus kita kembangkan lagi tanya karena kita tanya kagubi pikiran daya nalar. Maka lahirlah ulama-ulama menafsirkan Al-Quran tidak habis-habis. Hebatnya Al-Quran tidak akan pernah ketinggalan zaman, sebab Al-Quranlah yang menjaga zaman. Al-Quran tidak akan mengganggu apapun keadaan karena semua keadaan dijaga oleh Al-Quran. Bohong besar kalau ada mulut siapapun yang mengeluarkan statement bahwa ada Al-Quran yang sudah tidak relevan. Bohong besar. Yang ada hanyalah Al-Quran itu semakin dikaji, semakin menemukan zamannya. Musyawarah. Musyawarahnya kan bahasa Al-Quran. Perintah musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Singkat padat. Hana mutamah le ayat lain. Pokoknya wasyawirhum fil amri. Bak surah lain wasyura bainahum. Semua yang kita lakukan yang berdasarkan ayatnya. Pemilu. Empat landasan pemilu. Wasyawirhum fil amri. Untuk menyana pegat pemilihan, seandainya ada perubahan sistem, mungkin aklamasi, mungkin sistem perwakilan, mak ayatnya sih wasyawirhumnya. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang selalu menjaga zaman. Zamannya Al-Quran yang jaga. Jadi yo na ayat Quran yang dikhawatirkan, oh nyanyi ayatnya itu salah besar. Kemudian fahtalafu fi kaifiyati hafidallahu azza wa jalla lil Quran. Ulang
fahtalafu fi kaifiyati hifdillahi azza wa jalla lil Quran. Berbeda pandangan ulama tentang bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran. Itu berbeda cara memandangnya. Yang jelas yang pelihara Quran Allah. Gimana cara Allah pelihara Quran? Hanya berbagai sudut pandang. Faqala ba'duhum. Sebahagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hafidhahu bi an ja'alahu mu'jizan baqiyan mubayinan li kalamil bashar wa ajazul khalqu minaz ziyadah fihi. Yang pertama bahwa Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu, di mana Allah SWT itu membedakan kalamnya dengan ucapan manusia. Dan itu sangat terasa karena Al-Quran mukjizat. Ini maksud ni cok pantun maksud. Pantun orang Arab. Cok pantun orang Arab, cok ayat Quran. Aci baca, dumpu baju bedai. Menyo ayat Quran mukjizat dari segi susunannya. Ada lahjahnya di sana. Ada tajwidnya, ada susunan kalimatnya yang luar biasa. Tak baca pantun, hai tamang tanya, entam lagu hai temru. Itu Allah yang membedakan. Sehingga tidak bisalah seseorang itu menambahnya karena Allah memberikan perasa kepada orang-orang yang hatinya itu murni. Ngambek ba urang palsu Al-Quran, ya kan palsu juga kan. Ba urang yang kagak jaga hati dia Allah, gu perasa lajunya. Lagi tanya sok silap go. Anak sih lagi tak sok silap go. Menyakan hilap dah dekat meri ju, ikut je lelaki tu. Umanya sangkon hilap leung. Yan urang yang memang betul-betul kena cok hilap dah tu. Hana di urang memang kena rabat hilap dah. Nya di kon hilap dah ke pipah bak tu ya nyan. Nya tai tahoi barai, kan di cok hilap leung laga. Baru nya kam duka. Nya hana tahoi hana duka. Nya beda ji. Maka orang yang kagak birasih dalam jiwanya terbaca ayat Quran, dia tahu ini bukan ayat Quran. Dia tahu ini ayat Quran. Nyana gu perasa. Maka orang-orang awai zaman tegu perunau tanya bet, kenapa ya kalan Qurannya? Gedepu yang salah dah baca. Gedepu salah bari, gedepu salah panuk panjang. Kenapa ya gak dua pi? Karena sudah dirasakan itu ayat Quran yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian wan nuksan minhu juga tidak dikurangi, tidak bisa dikurangi. Li'annahum law aradu aziyadata fihi wan nuksana minhu lataghyiri nadamihi. Karena kalau ia mencoba merubah susunan ayat itu atau mencoba mengurangi satu kata atau mencoba menambah satu kalimat misalnya, la taghyiri nadamihi, pasti akan berubah nadamnya yang sangat mulia, yang sangat mukjizat itu. Yang kenyan Al-Quran yang mukjizat. Maka orang awai guna nadam segalom puyan kalamun kadim la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Kalam Allah yang kadim tak bosan mendengarnya. Hana orang yang bosan dengar Qurannya hana. Mana laga urang hai kapiyo gede hai nyan kan bosan ke Quran. Bosan ke su gaknya hana jelah le. Ha? Ai nu piyo gede su ne hai le yang pun karat hat. Nyan kan ke Quran hai dengar. Su gaknya kapare. Maka hai dengar su kan hai dengar ayat Al-Quran. Maka untuk baca Quran buat tu mangan dengar le urang lain. Wa dhahara dzalika likulli alimin aqilin wa alimu daruratan anna dzalika laisa biquran. Dan Allah mengilhamkan kepada orang yang mendalam ilmunya, para ulama-ulama, para urang-urang saleh, para urang-urang yang takwa, urang-urang yang peduli dengan ayat Quran, Allah ilhamkan rasikhun, rasa yang cukup mendalam bahwa kalau itu bukan Al-Quran,
terasa itu bukan Quran sehingga watai gelap kepalsuan. Yang kenyang busyalah, beredarlah, virallah kalau ada Al-Quran yang dipalsukan. So yang jaga droga Allah Subhanahu wa taala menjaganya karena itu adalah kalamnya. Jadi tanya tenang mentang orang Islam insya-Allah tidak akan bisa untuk dipalsukan Al-Quran itu. Demikian unku mudah-mudahan manfaat faedah bagi kita bersama dan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.